Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengar ucapan Yesus dalam perikop Injil tadi. Dia katakan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ya, banyak orang di negeri ini, saudara-saudari, yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Berapa banyak artis yang bernyanyi tentang cinta, tentang damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur. Tetapi hidup mereka lain. Jatuh ke narkoba berkali-kali, ke KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, ke perselingkuhan atau kawin cerai. Begitu juga di panggung politik. Berapa keranjang janji dan seruan-seruan indah selama masa kampanye caleg dan capres. Tetapi setelah mendapat kursi yang didambakannya, dia melupakan janji-janji dan seruan-seruannya itu. Yesus menanggapi bahwa pentinglah kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara yang luar dan yang dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang NATO, no action, talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi kepentingan diri sendiri. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan semata-mata. Yesus tidak ingin kepentingan pribadi, prestasi atau prestise, kuasa dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati,
tanpa skandal atau kemunafikan. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Yesus tegaskan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasehat itu. Karena itu, kita tidak lagi memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan mereka dengan dalih pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan itu sebenarnya saudara-saudari, kita dibebankan pada dosa ganda, yaitu dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran dan nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Ya saudara-saudari, jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang kita seperti seorang ayah yang selalu menganjurkan, bahkan mewajibkan anak-anaknya pergi ke gereja. Tetapi dia sendiri tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Terkadang hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. God bless you.